Bab 746 berpura-pura. Lin Momo menghela napas, saya ingin membuat iklan untuk Lin's Jewelry untuk meningkatkan pengaruhnya, jadi saya mengundang seorang superstar ketika saya masih di Shanghai, namun, iklan itu belum dibuat. Jadi saya harus tinggal di Shanghai beberapa hari lagi dan tidak sampai di sini tepat waktu. Qin Haodong bertanya, kenapa, apakah sulit membuat iklan, kita bisa saja menginvestasikan lebih banyak uang untuk itu. Membuat iklan itu mudah, tapi si bintang menyebalkan, kami sudah tentukan waktunya. Tapi dia selalu mengubahnya karena terlalu sibuk dan jadwalnya padat, jelas dia tidak menganggap serius iklan kami. Saya baru saja menerima telepon dari agennya, yang mengatakan bahwa dia bisa datang jam 9 malam ini. Jadi kami membuat janji untuk membuat iklan hari ini di Screen City. Qin Haodong mengerutkan kening karena tidak puas. Dia pernah mendengar bahwa beberapa bintang suka berpura-pura, tetapi dia selalu berpikir bahwa hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Namun, dia benar-benar bertemu dengan salah satu dari mereka hari ini. Tidak aman bagimu untuk sendirian di malam hari, aku akan pergi bersamamu. Kemudian dia masuk ke mobil bersama Lin Momo dan menuju ke Screen City. Lin Momo sangat gembira memiliki Qin Haodong bersamanya. Dia sibuk dengan pekerjaannya dan belum menembus kemacetan tahap suci, tetapi dia adalah seorang guru agung tingkat 9 dan tidak ada yang berani menyakitinya. Dia tahu bahwa Qin Haodong hanya mencari alasan untuk tinggal bersamanya. Setelah masuk ke dalam mobil, Qin Haodong bertanya, dia sangat menyebalkan, mengapa kita harus mengundangnya, bisakah kita meminta orang lain untuk membuat iklan, lagi pula, pembayarannya sama dan kita bisa bekerja dengan seseorang yang lebih mudah didekati. Lin Momo menjelaskan, tokoh utama dalam iklan kami adalah seorang pendekar pedang yang mendapatkan perhiasan dari Lin's Group setelah pertarungan sengit lalu, ia memberikannya kepada kekasihnya. Untuk mendapatkan hasil terbaik, kami membutuhkan bintang seni bela diri yang terkenal, Tong Shauwu adalah pilihan terbaik kami. Faktanya, hampir semua bintang terkenal sama seperti Tong Shauwu dan mereka hanya suka berpura-pura, jadi jika kita mengundang orang lain, kita mungkin hanya membuang-buang waktu, lebih baik bekerja sama dengan Tong. Dia sudah berkali-kali mengganti jadwal kami dan saya rasa kami bisa menyelesaikannya kali ini. Lagi pula, dia tidak ingin kehilangan kesempatan menghasilkan uang. Qin Haodong mengangguk. Dia juga tahu tentang Tong Shauwu karena dia pernah menonton film pria ini di asrama. Saat itu, ia tidak berlatih bela diri, jadi ia mengira Tong Shauwu adalah praktisi yang baik. Namun, sebagai seorang pejuang, ia menyadari bahwa gerakan Tong tidak berguna dalam situasi pertempuran. Mereka berkendara ke Screen City dan mengobrol satu sama lain sepanjang jalan. Meskipun sudah larut malam, seluruh Screen City masih ramai. Banyak kru yang bekerja lembur di sini untuk syuting film. Ini adalah pertama kalinya Qin Haodong mengunjungi tempat ini. Dia melihat sekeliling dan melihat banyak bintang yang hanya dia lihat di TV. Saat mereka tiba di lokasi syuting, studio sudah siap. Mereka masuk ke dalam dan mendapati bahwa latar belakang, tirai, lampu, dan kamera sudah siap. Seorang pria parubaya bertopi dan berjanggut tebal tengah berbicara dengan dua orang staf properti. Ia mengenakan rompi hijau yang memiliki banyak kantong. Jelas, pria ini adalah sutradara. Dia merasa cukup menarik bahwa semua sutradara berpakaian dengan cara yang sama. Dia bertanya-tanya apakah ini aturan atau sesuatu yang lain. Oh, Nona Lin, selamat datang di sini. Begitu melihat Lin Momo, sutradara berjanggut itu langsung menghampiri dan menyapa mereka dengan sopan. Perkenalkan, ini Direktur Sue, ini pacar saya Qin Haodong, pemegang saham utama Lin's Jewelry, dia bos saya. Sue Kui, sang direktur, cukup terkejut saat mendengar bahwa Qin Haodong adalah bos Lin's Group. Kemudian, ia segera melangkah maju dan berjabat tangan dengan Qin Haodong. Tuan Qin, Anda benar-benar pemuda yang menjanjikan. Qin Haodong juga menyapanya dengan sopan dan kemudian bertanya, apakah Tong Shauwu belum datang? Dia datang, kau tahu, kemacetan lalu lintas di sini cukup parah dan dia mungkin akan sedikit terlambat. Direktur Sue adalah pria yang baik. Dia sama sekali tidak berpura-pura. Dia meminta asistennya untuk membawa beberapa bangku dan menuangkan secangkir kopi untuk Qin Haodong dan Lin Momo. Mungkin semua sutradara memang banyak bicara. Sue Kui, Qin Haodong, dan Lin Momo duduk bersama dan berbincang. Waktu berlalu begitu cepat dan lebih dari setengah jam telah berlalu. Qin Haodong memeriksa waktu dan mendapati bahwa saat itu sudah pukul 9.30. Mereka telah mengatur untuk bertemu pukul 9, tetapi Tong Shauwu belum muncul. Qin Haodong mengerutkan kening karena marah. Pria ini telah mengubah jadwal berkali-kali dan akhirnya berhasil menemukan waktu yang tepat. Namun sekarang dia terlambat lagi. Beraninya dia. Sutradara Sue cukup jeli dan menyadari ketidakpuasan Qin Haodong. Jadi, ia segera mengambil naskah dari asistennya dan berkata,
Tuan Qin, apakah ini pertama kalinya Anda datang ke sini? Saya dapat menjelaskan naskahnya kepada Anda dan saya ingin meminta saran dan melihat apakah ada yang salah dengan ceritanya. Qin Haodong tahu bahwa sutradara juga dalam dilema. Jadi dia mencoba mengendalikan amarahnya dan membiarkan sutradara menjelaskan ceritanya. Saat itu, 1 jam lagi telah berlalu. Dia berkata, Direktur Sue, bisakah Anda menelepon dan menanyakan kapan mereka akan tiba? Baiklah, Tuan Qin, saya akan meneleponnya sekarang. Qin Haodong adalah bos investor tersebut, dan Sue Kui tidak berani menyinggung perasaannya. Dia segera menelepon asisten Tong Saowu. 2 menit kemudian, dia datang dan berkata sambil tersenyum lebar, Tuan Qin, mohon tunggu sebentar, asisten Tuan Tong mengatakan bahwa mereka terjebak macet. Qin Haodong tidak tahu harus berkata apa sekarang. Meskipun kemacetan lalu lintas di ibu kota parah, saat itu sudah larut malam dan tidak ada yang menghalangi ketika dia dan Lin Momo datang ke sini. Sekarang sudah 2 jam berlalu. Bagaimana mungkin ada kemacetan lalu lintas? Namun, Sue Kui tampak agak malu dan dia juga menelepon. Qin Haodong tidak mengatakan apa-apa lagi dan berpikir bahwa mereka mungkin akan tiba setelah beberapa saat. Namun, lebih dari 1 jam berlalu dan saat itu sudah tengah malam. Mereka telah minum beberapa cangkir kopi tetapi Tong masih belum muncul. Qin Haodong benar-benar kehilangan kesabarannya. Dia meletakkan cangkir kopinya dan berkata kepada Sue Kui, Direktur Sue, telepon dia lagi untuk melihat apa yang terjadi. Sue Kui juga merasa mereka sudah menunggu terlalu lama. Dia memanggil asistennya sekali lagi. Begitu Direktur Sue berhasil tersambung, Qin Haodong mengambil telepon darinya dan berkata, saya investor Anda dan saya akan menunggu setengah jam lagi. Jika Anda tidak tiba di Screen City dalam waktu setengah jam, kontrak akan resmi berakhir. Kemudian dia langsung menutup telepon dan mengembalikan telepon genggam itu kepada Sue Kui. Tong Saowu adalah seorang bintang, tetapi Qin Haodong tidak ingin menurutinya. Jika Tong tidak datang tepat waktu, ia akan memutuskan kontrak dan mengundang orang lain. Sue Kui tidak menyangka bahwa Qin Haodong yang tampak lembut dan sopan, memiliki temperamen yang begitu panas. Dia mengambil ponselnya, ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Tuan Qin, Tong Saowu baru saja mendaftar di sebuah perusahaan film dan bosnya memiliki latar belakang sosial yang mengesankan, tolong jangan mempersulitnya saat dia datang. Apakah kamu tahu siapa bosnya? Bagaimanapun, menunggu itu membosankan, jadi Qin Haodong bertanya karena penasaran. Dia ingin tahu siapa bosnya dan mengapa Tong Saowu bisa begitu sombong dan bahkan tidak menganggap serius investor. Sue Kui berkata, ya, saya tidak tahu itu, Anda tahu, saya hanya seorang sutradara yang tidak penting dan tidak tahu banyak tentang kisah di balik layar, saya baru saja mendengar bahwa perusahaan barunya, perusahaan film Dongsheng, memiliki pendukung yang kuat. Jadi begitu. Qin Haodong menanggapi dengan santai dan tidak menanggapi kata-katanya dengan serius. Bahkan 7 keluarga besar di ibu kota sekarang berada di bawah komandonya dan dia tidak peduli siapa pendukungnya. Panggilan telepon itu berhasil. Dalam waktu kurang dari setengah jam, seorang pemuda berusia 30-an masuk. Para pekerja di studio dapat mencium bau alkohol yang kuat dari napasnya bahkan sebelum dia mendekat. Pria ini adalah Tong Saowu. Dia tersandung di tengah jalan dan pasti akan jatuh tanpa bantuan asistennya. Saya hanya terlambat beberapa menit, mengapa Anda harus menelepon saya sepanjang waktu, apakah Anda tidak ingin bekerja di dunia hiburan? Tong Saowu melampiaskan amarahnya dengan ketidakpuasan dan bau alkohol semakin kuat saat dia berbicara. Sue Kui segera berkata sambil tersenyum, Bos Tong, jangan marah, mari kita selesaikan pekerjaan secepatnya dan Anda juga bisa kembali dan beristirahat. Tong Saowu seharusnya menerima ini dan mulai bekerja, tetapi dia tidak menuruti saran direktur. Dia menoleh untuk melihat Lin Momo dan berkata, Nona, kamu kan investor, tapi kenapa? Aku hanya terlambat beberapa menit dan mengapa kamu terus mendesakku? Jadwal Lin Momo telah berubah beberapa kali dan akhirnya dia berhasil mengatur waktu dengan Tong Saowu. Namun, pria ini mabuk saat mereka bersiap untuk syuting iklan. Dia berkata dengan dingin, Tuan Tong, menurut kontrak, kita seharusnya sudah selesai syuting sejak lama. Anda mengubah jadwal beberapa kali dan bahkan mabuk hari ini, apakah Anda pikir Anda bisa menyelesaikan pekerjaan itu? Mendengar Lin Momo menanyainya, Tong Saowu langsung kehilangan kesabarannya dan berteriak dengan marah, itu bukan urusanmu. Aku punya banyak teman di ibu kota dan aku suka minum bersama mereka. Kontradiksi di antara mereka tampaknya semakin meningkat. Sue Kui segera melangkah maju untuk menghentikan mereka, tolong, mari kita tenang dan jangan marah, tolong jangan berdebat satu sama lain, karena Tuan Tong ada di sini, mari kita mulai dan selesaikan pekerjaan. Dia hanyalah seorang sutradara yang tidak dikenal dan sangat sulit baginya untuk menyelesaikan pertentangan antara bintang-bintang besar dan investor. Dia tidak mampu menyinggung siapapun dari mereka. Lin Momo berkata dengan marah, lihatlah dia mabuk berat, apakah dia masih bisa bekerja sekarang?
Wajah Tong Saowu merah padam dan dia mabuk berat. Sue Kui berkata, percayalah, dia bisa bekerja sekarang, aku akan meminta penata rias untuk merias wajahnya dengan hati-hati, itu tidak akan mempengaruhi hasil syuting. Tidak ada yang bisa mereka lakukan sekarang. Lin Momo mendengus dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun Tong Saowu kembali berteriak, cepatlah dan jangan buang-buang waktuku, waktumu hanya setengah jam, aku akan kembali tidur, tidak peduli kau menghabiskannya atau tidak. Apa, setengah jam, itu tidak cukup, kamu seharusnya bekerja selama 3 jam sesuai kontrak. Lin Momo tidak bisa menahan amarahnya sekarang. Setengah jam bahkan tidak cukup bagi mereka untuk merias wajahnya. Kontrak, itu tidak cocok untukku dan aku tidak peduli. Meskipun Tong Saowu mabuk, dia tetap sombong. Sudah kubilang, aku hanya akan bekerja selama setengah jam. Dia terhuyung ke depan sambil berbicara dan tiba-tiba memperhatikan wajah cantik Lin Momo. Hai gadis, aku tidak menyangka kau begitu cantik. Jika kau setuju untuk berhubungan seks denganku malam ini, aku bisa bekerja untukmu selama 3 jam. Sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba merasakan seseorang mencengkeram kerah bajunya. Kemudian dia terpental dan jatuh ke tanah dengan suara keras. Qin Haodong berharap untuk menyerahkan masalah ini kepada Lin Momo, tetapi orang ini terlalu menyebalkan. Dia harus memberinya pelajaran hari ini. Tong Saowu merasa pusing dan tidak tahu apa yang terjadi. Dia berjuang untuk berdiri dan berteriak, siapa itu, siapa yang berani memukulku? Sue Kui tercengang. Ia tidak menyangka bahwa pemuda yang lembut ini tiba-tiba akan menghajar Tong Saowu. Dan ia tampaknya jago bela diri. Tong Saowu terkenal dengan adegan perkelahiannya dan ia sangat kuat. Berat badannya sedikitnya 85 kg. Namun Qin Haodong membuangnya ke tanah dengan begitu mudahnya seolah-olah dia hanyalah kantong plastik belaka. Tuan Qin, tolong tenanglah, Bos Dong mabuk hari ini, tolong jangan marah padanya. Qin Haodong mencibir, apakah dia mabuk sekarang? Baiklah, aku akan membantunya untuk sadar. Bab 747 pria di balik. Qin Haodong menendang dada Tong Saowu dan menjatuhkannya ke tanah lagi. Kemudian dia menyeret sekotak air mineral, membuka tutup botol dan mulai menuangkannya ke dalam mulutnya. Dua asisten dan pengawal Tong Saowu tercengang. Setelah beberapa saat, mereka tiba-tiba menyadari bahwa bos mereka sedang dipukuli oleh seseorang. Mereka segera datang dan mencoba menghentikan Qin Haodong. Namun, mereka jelas bukan tandingan Qin Haodong. Qin melambaikan tangannya dengan santai dan kedua asisten itu langsung terbang ke satu sisi. Agen Tong Saowu berdiri ternganga karena sangat terkejut. Kamera di sebelahnya sekarang mati, atau dia akan mengira ini hanya efek film khusus. Bagaimana mungkin seorang pemuda seperti itu bisa begitu kuat dan berkuasa? Sebagai wanita yang rapuh, dia tidak berani menghentikan Qin Haodong. Dia mengeluarkan ponselnya dan bergegas keluar studio untuk meminta bantuan. Qin Haodong melihat apa yang dilakukannya, tetapi dia tidak peduli. Dia juga ingin bertemu dengan pria di balik Tong Saowu. Dengan satu kaki di dada Tong Saowu dan satu tangan memegang hidungnya, Qin Haodong menuangkan air mineral ke mulutnya. Tong Saowu yang malang terbaring di lantai studio dan merasa seperti tenggelam. Perutnya membesar dan sepertinya akan pecah kapan saja. Sue Kui berdiri di samping dan memperhatikan mereka dengan cemas, tetapi dia tidak berani menghentikan Qin Haodong. Setelah memaksanya minum 6 atau 7 botol air mineral, Qin Haodong meraih pergelangan kaki Tong Saowu dan mengangkatnya. Dia berjalan ke pintu, memasukkan kepalanya ke tempat sampah, lalu memukul perutnya dengan lututnya. Tong Saowu memuntahkan semua air mineral dan anggur dan studio tiba-tiba dipenuhi bau yang tidak sedap. Melihat dia hampir berhenti muntah, Qin Haodong dengan santai melemparkannya ke studio dan berkata kepada Sue Kui, sekarang dia sudah sadar, mari kita mulai. Tong Saowu tergeletak di tanah seperti babi mati, terengah-engah. Setelah dipukul dan muntah-muntah, dia benar-benar sadar. Ketika napasnya mulai teratur, dia melompat dan berteriak, nak, beraninya kau memukulku, aku akan membunuhmu. Setelah dia sadar, hal pertama yang ingin dia lakukan adalah membalas dendam pada Qin Haodong. Sebagai seorang bintang, dia belum pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya. Kemudian dia bergegas menghampirinya dengan agresif dan menendang wajahnya. Bagi orang biasa, tendangan ini cepat dan ganas. Tampaknya Tong Saowu benar-benar pernah berlatih bela diri sebelumnya. Senyum dingin tersungging di sudut mulut Qin Haodong. Tong telah bekerja sebagai aktor bela diri selama bertahun-tahun dan dia mungkin sudah menganggap dirinya sebagai ahli bela diri. Namun, gerakannya tidak berbeda dengan trik anak-anak bagi Qin Haodong. Dia melambaikan tangannya dengan santai dan menepuk dada Tong Saowu. Dia terlempar lagi dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk sebelum menyadari apa yang telah terjadi. Untuk menghindari mempengaruhi syuting iklan, Qin Haodong mengendalikan kekuatannya dengan sangat baik dan tidak merusak fasilitas di sekitarnya. Tong Saowu bangkit dan kemudian bergegas mendekati Qin Haodong sekali lagi. Tong tampak berotot karena ia telah berlatih bela diri sejak kecil.
Ia tidak percaya bahwa ia akan dikalahkan oleh bocah mainan yang tampak rapuh ini. Namun, ketika dia ditampar lagi, dia menyadari bahwa dia tidak sebanding dengan pemuda ini. Dia menatap Qin Haodong dengan ketakutan yang luar biasa. Melihat pemuda itu berjalan ke arahnya lagi, Tong Sawu berkata dengan gugup, "Apa yang kau inginkan, jangan mendekat." Qin Haodong berdiri diam dan berkata, "Sekarang Anda punya dua pilihan. Pertama, bekerja sama dengan mereka untuk membuat iklan. Kedua, bekerja sama dengan mereka untuk membuat iklan. Atau kau bisa keluar saja dari sini, tapi kau harus memberi kami kompensasi dan membayar denda sesuai kontrak." Melihat bahwa dia tidak memukulnya lagi, kesombongan Tong Sawu sebelumnya muncul kembali. Dia menunjuk Qin Haodong dan berteriak, "Kamu baru saja memukulku, beraninya kamu meminta ganti rugi padaku, apakah kamu melamun? Tahukah kau siapa bosku? Dia akan mengulitimu hidup-hidup saat melihatmu. Kau jago bela diri, bukan? Tapi kau tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bosku." Keingintahuan Qin Haodong muncul karena Sue Kui. Dia bertanya dengan penuh minat, "Siapa bosmu? Katakan padaku dan lihat apakah aku akan takut." Tong Sawu berteriak dengan arogan, "Bosku adalah dokter terkenal, Qin Haodong, bahkan Mei Zanlong, praktisi terbaik di Hong Kong, dikalahkan oleh bosku, seorang pemuda tidak penting sepertimu pasti akan dibunuh olehnya." Qin Haodong tercengang setelah mendengar kata-katanya. Dia tidak ingat kapan dia menjadi bos si brengsek ini. Lin Momo juga terkejut. Apa yang terjadi? Kapan pacarnya menjadi bos sebuah perusahaan film? Melihat ekspresi terkejut di wajah mereka, Tong Sawu merasa sangat puas. Dia mengira mereka berdua takut dengan kata-katanya. Dia bertanya dengan arogan, "Jadi bagaimana, apakah kamu takut sekarang? Belum terlambat untuk berlutut dan meminta maaf kepadaku. Saat bosku datang, kamu bahkan tidak akan punya kesempatan untuk meminta maaf." Qin Haodong menenangkan diri dan memahami hubungan di antara mereka. Kemudian dia tersenyum dan berkata, "Baiklah, aku akan menunggu bosmu datang dan melihat siapa yang akan berlutut dan meminta maaf." Lalu dia menarik kursi dan duduk. Tong Sawu berteriak dengan keras, "Baiklah, mari kita tunggu dan lihat, kamu pasti akan tamat hari ini." Sue Kui berjalan pelan ke arah Qin Haodong dan berbisik, "Tuan Qin, lebih baik pergi sekarang, bos perusahaan film Dongsheng benar-benar berkuasa, tidak perlu berhadapan dengan mereka." Qin Haodong mendengus sambil tertawa. Dia tidak pernah menyangka bahwa seseorang akan merasa takut padanya. Dia berkata, "Direktur Sue, jangan khawatir, mungkin bos mereka tidak seburuk itu." Mendengar percakapan mereka, Tong Sawu berteriak dengan keras, "Kalian benar-benar naif, biar ku beritahu, bosku telah membunuh tuan muda keluarga Gong di Hong Kong, dia tidak peduli dengan anak muda seperti kalian." Qin Haodong tidak tahu harus berkata apa. Kapan dia menjadi iblis pembunuh? Pada saat ini, suara langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar dari luar studio. 7 atau 8 orang berjalan masuk, dipimpin oleh seorang wanita muda yang sangat cantik, yang bernama Ouyang Sanshan. Ouyang Sanshan juga kesal setelah menerima telepon itu. Dia telah mendirikan perusahaan film Dongsheng dan tidak ada seorang pun di Hong Kong yang berani menyinggung mereka. Namun, dia tidak menyangka bahwa mereka akan dipermalukan di ibu kota. "Nona Ouyang, Anda sudah di sini." Tong Sawu segera menghampiri Ouyang Sanshan. Ia berkata, "Nona Ouyang, orang ini sangat sombong, saya pikir lebih baik panggil bos ke sini, atau saya khawatir kita tidak bisa menghadapinya sendiri." Ouyang Sanshan datang ke ibu kota kali ini untuk tujuan lain. Dia tidak ingin mengganggu Qin Haodong, kecuali dia tidak punya pilihan lain. Mendengar kata-kata Tong Sawu, dia mengikuti jarinya dan melihat Qin Haodong, yang sedang menatapnya sambil tersenyum. Wajahnya segera berubah muram dan dia berkata kepada Tong Sawu, "Dengan siapa kamu ingin berurusan?" "Itu dia. Aku terlambat beberapa menit dan dia berani memukulku di depan umum. Kita tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja kali ini, atau siapapun bisa menggertak kita di ibu kota." Tong Sawu menunjuk ke arah Qin Haodong dan terus berbicara, tetapi Ouyang Sanshan mengangkat tangannya dan menamparnya. "Nona Ouyang, mengapa Anda memukul saya?" Tong Sawu benar-benar tercengang. Setelah perusahaan Dongsheng berdiri, Ouyang Sanshan menjabat sebagai manajer umum. Dia dulu bekerja sebagai aktris, jadi dia sangat baik kepada aktor lain di perusahaan itu. Dia tidak pernah kehilangan kesabaran sebelumnya. "Dasar bodoh. Keluar dari sini." Ouyang Sanshan menatap tajam ke arah Tong Sawu, lalu berjalan cepat ke arah Qin Haodong dan Lin Momo. "Haodong, kakak Momo, kenapa kalian ada di sini?" Setelah menyapa, Qin Haodong berkata, "Sanshan, apakah kamu yang mendirikan perusahaan film Dongsheng?" Ouyang Sanshan berkata, "Ya, saya mendaftarkan perusahaan ini atas nama Anda dan Anda memegang 100% sahamnya, sekarang Anda bos saya." Qin Haodong terdiam. Sungguh kebetulan. Mereka telah mengundang para aktor dari perusahaan mereka sendiri untuk membuat iklan.
Jika dia tahu tentang ini sebelumnya, itu tidak akan begitu merepotkan. Ouyang Sanshan bertanya, Hao Dong, kakak Momo, apa yang terjadi? Lin Momo menceritakan seluruh kisahnya saat mengundang Tong Saowu untuk iklan tersebut. Ouyang Sanshan berbalik dan bertanya dengan dingin kepada Tong Saowu, begitukah, mengapa kamu berpura-pura? Dia mendirikan perusahaan Dongsheng. Meskipun dia adalah bosnya, dia tidak menindas aktor lain yang bekerja untuknya. Selain itu, dia juga meminta mereka untuk rendah hati dan tidak boleh berpura-pura. Akan tetapi, dia tidak menyangka bahwa si sombong kecil yang jahat ini berani berpura-pura baik kepada Qin Hao Dong. Tong Saowu, yang berdiri di sampingnya, mengalami semacam gangguan mental. Ketika dia bergabung dengan perusahaan Dongsheng, dia mendengar bahwa bos di belakang Ouyang Sanshan sangat berpengaruh. Dengan dukungan pria ini, dia menjadi semakin sombong dan tidak bermoral. Dia mengira bosnya akan mendukungnya apapun yang telah dia lakukan. Namun, dia tidak pernah menyangka akan ketahuan bersikap sok tahu di hadapan bosnya. Dia hampir ingin bunuh diri saat ini. Bos, saya benar-benar minta maaf, saya tidak tahu itu Anda dan saya tidak tahu bahwa itu perusahaan Anda, mohon maafkan saya. Tong Saowu berlari ke Qin Hao Dong dan meminta maaf padanya seperti seekor anjing. Meskipun dia agak gugup, dia tidak takut. Dia adalah aktor papan atas yang terkenal. Bahkan bos besar tidak akan memecatnya begitu saja. Lagi pula, tidak ada yang akan melewatkan kesempatan menghasilkan uang. Namun kali ini dia salah. Qin Hao Dong memberi Ouyang Sanshan 2 miliar yuan dan memintanya untuk mendirikan perusahaan hiburan miliknya sendiri. Tujuannya bukanlah untuk menghasilkan uang, tetapi untuk membebaskan Ouyang Sanshan dari belenggu tersembunyi dunia hiburan. Dia hanya ingin gadis ini menjadi bosnya sendiri dan itu saja. Qin Hao Dong bahkan tidak memandangnya. Dia berkata kepada Ouyang Sanshan, dia tidak cocok bekerja di perusahaan kita, pecat saja dia. Tentu saja, Ouyang Sanshan akan menuruti perintahnya. Dia berkata kepada Tong Saowu, kau sudah mendengarnya, cepatlah, kemasi barang-barangmu dan pergi dari sini, mulai sekarang, kau tidak akan ada hubungannya dengan perusahaan Dongsheng kami. Tong Saowu tercengang. Ia tidak menyangka Qin Hao Dong benar-benar akan memecatnya. Kini, perusahaan Dongsheng adalah penguasa di dunia hiburan. Tidak ada perusahaan lain yang berani menerima aktor yang mereka pecat. Sekalipun dia seorang aktor papan atas, dia akan kehilangan pekerjaannya dan tidak bisa lagi menjadi bintang besar. Memikirkan hal ini, dia tidak berani bertanya lagi. Dia berlutut dan memohon, bos, tolong, kali ini saya salah, saya tidak akan pernah berpura-pura, saya akan jujur dan menyelesaikan pekerjaan saya tepat waktu, tolong beri saya kesempatan lagi. Qin Hao Dong melambaikan tangannya dan berkata kepada pengawal perusahaan keamanan Dedi yang datang bersama Ouyang Sanshan, usir dia dari sini. Meskipun baru pertama kali bertemu, dia sudah melihat sifat pria ini. Dia tidak hanya sok keren, tetapi karakternya juga cacat. Dia tidak akan memberi Tong Saowu kesempatan lagi. Ada orang yang seperti ini. Mereka benar-benar lupa siapa diri mereka saat mereka menjadi terkenal. Bab 748 Tiket Aneh. Begitu perintah diberikan, para pengawal itu tidak ragu sedikit pun, segera menangkap Tong Saowu, dan menyeretnya keluar dari studio seperti anjing mati. Ouyang Sanshan berkata, Hao Dong, Kak Momo, selebriti seperti apa yang kalian butuhkan untuk syuting iklan itu, aku akan mencarikannya untukmu sekarang. Lin Momo memberikan penjelasan singkat tentang ide dan persyaratan iklannya. Ouyang Sanshan mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Setelah menutup telepon, dia juga menarik kursi dan duduk di sebelah Qin Hao Dong dan Lin Momo. Dia berkata, saya sudah menelepon. Dia akan segera datang. Dia juga seorang aktor di perusahaan kami. Namanya Wu Kai, seperti Tong Saowu. Dia adalah selebriti kungfu papan atas, namun, pemuda ini sangat rendah hati dan tidak memiliki sifat pemarah seperti bintang-bintang besar lainnya. Lin Momo juga pernah mendengar nama orang ini. Dia memang seorang selebriti papan atas. Dia menghela napas dan berkata, Sanshan, kamu sangat cakap, ada begitu banyak bintang di perusahaan ini. Ouyang Sanshan melirik Qin Hao Dong dan berkata, ini bukan tentang kemampuanku, bosnya terkenal. Qin Hao Dong berkata dengan polos, apa hubungannya ini denganku? Aku tidak kenal orang-orang ini. Bagaimanapun, mereka semua menunggu di sini, jadi Ouyang Sanshan memberitahu mereka tentang pendirian perusahaan Dongsheng. Ternyata Qin Hao Dong membunuh Gong Tengfei, putra Gong Tianmiao saat pesta anggur di kamar dagang, yang menggemparkan semua orang kaya kelas atas di Hong Kong. Sejak saat itu, tidak ada yang berani berbisnis dengan keluarga Gong, dan bahkan kontrak mereka sebelumnya semuanya tidak berlaku. Sejak saat itu, keluarga Gong mengalami kemerosotan yang parah. Li Meiyu mengambil alih posisi presiden kamar dagang menggantikan Gong Tianmiao. Karena tindakan pencegahan Qin Hao Dong, setelah Ouyang Sanshan mendirikan perusahaan hiburan Dongsheng,
perusahaan hiburan lain pun mulai merayunya dan mengirimkan bintang hiburan papan atas mereka sebagai hadiah. Hasilnya, meski perusahaan hiburan Dongsheng baru saja berdiri, perusahaan tersebut sudah memiliki banyak bintang. Setelah perkenalan, Ouyang Sanshan menatap Qin Haodong dan berkata, "Sekarang kamu tahu, orang-orang ini datang untuk ketenaranmu. Karena ketenaranmu yang luar biasa, Tong Sawu berani bersikap tidak bermoral." Qin Haodong tersenyum tak berdaya. Tampaknya dia telah membawa terlalu banyak penghalang bagi orang-orang kaya di Hong Kong. Saat itu, Wu Kei bergegas ke studio. Ketika dia memasuki ruangan dan melihat Ouyang Sanshan, dia berkata dengan hormat, "Bos, apakah Anda mencari saya?" "Bukan aku, tapi bos besar yang mencarimu." Ouyang Sanshan memperkenalkan Qin Haodong kepadanya. "Ini bos besar perusahaan kami, Tuan Qin Haodong." "Halo, bos." Wu Kei tidak menyangka bahwa bos legendaris ada di depannya, jadi dia bergegas maju dan menyapanya dengan hormat. Qin Haodong mengangguk dan meminta Lin Momo untuk menceritakan keseluruhan ceritanya. Mendengar bahwa ia diminta untuk membuat iklan untuk bosnya, Wu Kei sangat gembira. Kesempatan seperti ini adalah sesuatu yang tidak dapat diminta oleh siapapun. Setelah masalah syuting selesai, Qin Haodong menyerahkan semua urusan kepada sutradara Sue Kui dan keluar dari studio bersama Lin Momo dan Ouyang Sanshan. Setelah keluar, dia berkata, "Sanshan, mengapa kamu tidak memberitahuku ketika kamu tiba di ibu kota?" Ouyang Sanshan berkata, "Saya telah mempersiapkan sebuah konser selama beberapa hari ini. Ini adalah pertunjukan perpisahan saya ingin memberi Anda kejutan setelah konser selesai, namun, saya tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi malam ini." Qin Haodong berkata dengan heran, Apakah kamu akan mengucapkan selamat tinggal pada dunia tarik suara, sayang sekali." Lin Momo juga berkata, "Sanshan, kamu bahkan tidak tahu berapa banyak penggemar yang kamu miliki. Jika kamu keluar dari industri musik begitu saja, banyak penggemar yang akan sedih." Ouyang Sanshan tersenyum dan berkata dengan sedih, "Aku tahu ini, tapi itu bukan kehidupan yang kuinginkan sekarang. Dulu, ia sangat berhasrat menjadi bintang dan menjadikan bernyanyi sebagai tujuan hidupnya. Namun kini, ia telah berubah. Sebagai seorang wanita, ia berhasrat untuk menemukan cinta sejatinya. Lupakan saja, aku sudah memutuskan, jangan bicarakan ini lagi." Dia mengeluarkan 2 tiket VIP dari sakunya dan menyerahkannya kepada Qin Haodong. "Ini tiket untuk besok malam, kamu dan Kak Momo harus datang," katanya. Qin Haodong mengambil tiket dan berkata, "Baiklah, aku akan pergi." Ouyang Sanshan berpamitan kepada mereka berdua dan kembali dengan pengawalan-pengawalnya. Dia masih harus mempersiapkan banyak hal untuk konser besok. Lin Momo melihat ke studio lagi. Sue Kui dan Wu Kei bekerja sangat keras, jadi dia tidak perlu tinggal di sini untuk mengawasi mereka. Dia masuk ke mobil bersama Qin Haodong dan menuju ke Sekte Tang. Setelah masuk ke dalam mobil, Qin Haodong menyerahkan 2 tiket di tangannya kepada Lin Momo. Sambil mengemudi, dia berkata, "Ikutlah denganku besok malam." Lin Momo berkata, "Aku tidak akan pergi." "Kenapa, kamu tidak begitu suka lagu-lagunya?" Katanya, "Ini konser perpisahan. Kalau kamu tidak datang kali ini, kamu mungkin tidak punya kesempatan di masa mendatang." Lin Momo tersenyum dan berkata, "Ini adalah konser perpisahan untuk yang lain, dan mereka tidak dapat mendengarkannya di masa mendatang, tetapi saya dapat mendengarkan konser langsung kapan saja." "Apa maksudmu?" tanya Qin Haodong heran. "Apa lagi maksudnya? Tidak bisakah kau melihat perasaan Suster Sanshan padamu? Aku punya firasat bahwa cepat atau lambat dia akan menjadi salah satu suster kita. Saat itu, jika saya ingin mendengarkan beberapa lagu di rumah, saya tidak perlu pergi ke konser untuk bertemu dengan orang-orang itu, dan saya dapat melihat bahwa konser ini dipersiapkan khusus untuk Anda, jadi saya tidak akan terlibat di dalamnya." Qin Haodong tidak bisa berkata apa-apa. Dari lubuk hatinya, dia tidak tahu bagaimana cara menghadapi perasaannya terhadap Ouyang Sanshan. Dia tidak ingin menghentikan karirnya di dunia hiburan. Sebelum Lin Momo menyelesaikan perkataannya, dia mulai melihat 2 tiket VIP di tangannya. Tiba-tiba, dia berteriak, "Hei! Haodong, lihat, tiket ini sangat aneh. Itu hanya tiket, bukan, apa yang mengejutkan." Qin Haodong memperlambat laju mobilnya dan mengambil tiket untuk melihatnya. Namun, dia tertegun. Secara umum, tiket konser dicetak dengan foto close-up para penyanyi, tetapi tiket Ouyang Sanshan tidak. Gaya keseluruhan tiket itu sangat sederhana dan tanpa hiasan. Di atasnya tercetak seorang biksu kecil dengan sepatu linen dan pakaian kain, duduk bersila di tanah. Di belakangnya berdiri seorang gadis dengan tubuh ramping. Itu tampak sangat artistik. Kata, "Blossom," tercetak di sudut tiket. Tidak heran Lin Momo terkejut. Tiket ini memang agak aneh. Dia juga tidak mengerti tujuannya. Dia berkata, "Aneh sekali, mengapa ada gambar biksu kecil di tiket itu? Apa maksudnya? Apakah Sanshan ingin menjadi penganut agama Buddha? Kalaupun dia ingin, dia akan menjadi biarawati.
bukan biksu. Dengan gagasan Ouyang Sanshan menjadi seorang penganut Buddha, Qin Haodong tidak dapat menahan perasaan gugup, seolah-olah dia akan kehilangan sesuatu yang penting. Lin Momo berkata, jangan asal menebak. Aku khawatir hanya Suster Sanshan yang tahu arti tiket ini. Qin Haodong mengangguk. Seharusnya memang begitu. Pasti ada maksud lain di balik tiket ini. Keesokan harinya, dia pergi mengunjungi Mobile terlebih dahulu, mengobatinya dengan akupuntur permajaan, dan kemudian pergi ke klinik pengobatan tradisional Tiongkok Su Hui untuk membantu. Setelah makan malam, dia pergi ke stadion ibu kota untuk menonton konser Ouyang Sanshan. Dia juga punya firasat khusus bahwa konser ini pasti ada hubungannya dengan hubungan antara Ouyang Sanshan dan dirinya, jadi dia tidak menelepon gadis lain dan datang ke konser sendirian. Ouyang Sanshan sangat populer di seluruh Huaxia. Itu adalah konser perpisahannya dan karya terakhirnya dalam karirnya, jadi seluruh tempat pertunjukan penuh dengan orang, dan harga tiket calo beberapa kali lipat dari harga normal. Qin Haodong berjalan menuju pintu masuk. Tiba-tiba, dia melihat seorang gadis berusia 17 atau 18 tahun menangis sedih di sampingnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk berjalan mendekat dan bertanya, adik perempuan, ada apa denganmu? Gadis itu menangis, saya penggemar Ouyang Sanshan, hari ini adalah konser terakhirnya, tetapi saya tidak bisa membeli tiket, mungkin saya tidak akan pernah melihatnya bernyanyi lagi. Tampaknya apa yang dikatakan Lin Momo benar. Memang banyak penggemar yang akan sedih jika Ouyang Sanshan meninggalkan dunia tarik suara. Namun, dia tidak dapat membantu dalam hal semacam ini. Satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah memberikan tiket tambahan kepada gadis di depannya. Ambillah, cepat masuk. Dia mengirimkan tiket di tangannya kepada gadis itu. Gadis itu langsung berhenti menangis saat melihat tiket di tangannya. Dia melompat kaget dan berkata, kakak, ini tiket VIP untuk konser, kamu mau jual berapa? Meskipun dia sangat ingin pergi ke konser, dia tidak punya banyak uang di sakunya. Dia bahkan tidak mampu membeli tiket mahal dari calo, apalagi tiket VIP. Ini gratis dan untuk Anda. Apa, maksudmu gratis? Gadis itu ternganga karena terkejut. Dia sangat jelas tentang harga tiket konser itu. Harga tiket VIP ini harus setidaknya 5 digit. Kakak, kamu tidak ingin menggodaku, kan? Qin Haodong melirik gadis kecil itu. Meskipun dia cantik, dibandingkan dengan teman-teman perempuannya yang lain, dia hanya bisa dianggap imut. Adik kecil, kamu terlalu banyak berpikir, jika kamu tidak menginginkannya, aku akan mengambilnya kembali. Tidak, tiket ini sudah menjadi milikku. Gadis kecil itu dengan cepat memegang erat tiket di tangannya. Dari kelihatannya, jika Qin Haodong ingin mengambilnya kembali, dia harus bertarung sampai mati dengannya. Qin Haodong tersenyum dan berbalik untuk berjalan memasuki stadion. Ia mengambil tiket dan menemukan tempat duduknya. Tempat duduknya berada di tengah barisan depan. Bisa dikatakan bahwa itu adalah tempat duduk terbaik di tempat itu. Duduk di sana, ia dapat melihat semua yang ada di panggung. Tidak lama setelah dia duduk, gadis kecil yang dia temui sebelumnya berlari membawa sekantong besar minuman dan popcorn. Kakak, kamu traktir aku nonton konser, aku traktir kamu popcorn. Kata gadis kecil itu sambil meletakkan kantong makanan ringan di tangannya di antara mereka berdua. Kemudian, dia mengambil segenggam besar popcorn dan mulai memakannya dengan gembira. Qin Haodong juga memakannya sedikit. Rasanya enak, tetapi tidak baik untuk tubuhnya. Gadis kecil itu berkata sambil makan, kakak, apakah kamu punya pacar? Kalau tidak, aku bisa mempertimbangkan untuk menjadikanmu pacarku. Qin Haodong menatapnya dan tersenyum. Aku sangat tampan, bagaimana mungkin aku tidak punya pacar, kau tidak akan punya kesempatan. Ketika ditolak, gadis kecil itu cemberut dengan manis dan berkata, bahkan jika kamu punya pacar, memangnya kenapa? Apakah dia secantik Ouyang Sanshan? Qin Haodong berkata, kurang lebih, tapi setidaknya dia tidak lebih buruk dari Ouyang Sanshan. Jangan menyombongkan diri, Ouyang Sanshan adalah wanita tercantik di dunia, tidak ada yang lebih cantik darinya, bahkan aku jauh lebih buruk dari Sanshan. Berbicara tentang hal ini, gadis kecil itu berkata dengan wajah penuh kerinduan, jika ada seorang pria yang dapat menikahi Ouyang Sanshan, kurasa leluhurnya pastilah seorang biksu dan penganut Tao, mereka pasti melafalkan doa-doa agama Buddha setiap hari, jika tidak, dia tidak akan seberuntung itu. Qin Haodong tersenyum dan berkata, bagaimana mungkin para biksu dan penganut Tao bisa memiliki keturunan? Ekspresi gadis kecil itu datar, lalu dia berkata, tidak apa-apa. Pokoknya, kalau ada yang bisa menikahi Ouyang Sanshan, leluhurnya pasti sudah mengumpulkan banyak pahala. Qin Haodong tersenyum. Ia tidak merasa kesepian karena ada gadis secantik dia duduk di sampingnya. Tak lama kemudian, konser pun dimulai. Di tengah sorak-sorai yang memekakkan telinga, Ouyang Sanshan dengan anggun melangkah ke atas panggung dan secara resmi memulai nyanyiannya. Bab 749 Mengapa kau menyelamatkanku, bukan dia.
Seperti biasa, suaranya masih begitu menyentuh. Tak lama kemudian, ia memukau seluruh penonton di stadion. Diperbaiki oleh pil peningkat fisik, tubuh Ouyang Sanshan jauh lebih baik daripada penyanyi lainnya. Oleh karena itu, dia tidak tampak lelah setelah menyanyikan belasan lagu berturut-turut. Qin Haodong menyaksikan dengan tenang di antara para penonton. Dia cantik dan suaranya menyentuh. Namun, dia masih tidak mengerti mengapa ada gambar biksu di tiket. Bagaimana itu berhubungan dengan konser? Tak lama kemudian, konser akan segera berakhir. Ouyang Sanshan pergi ke belakang panggung untuk berganti pakaian. Pembawa acara melangkah ke atas panggung. Semuanya, Nona Ouyang Sanshan akan menyanyikan lagu terakhirnya, mohon dengarkan dengan sepenuh hati. Mendengar itu adalah lagu terakhir, seluruh penggemar yang hadir merasakan perasaan campur aduk, bahkan ada yang menitikkan air mata dalam diam. Gadis di sampingnya bahkan menangis terseduh-seduh. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan Suster Sanshan, mengapa dia berhenti, dia tidak ingin melihat kita lagi. Qin Haodong tidak bisa benar-benar memahami apa yang dipikirkan orang-orang yang terpesona itu. Dia hanya bisa menghiburnya. Sebenarnya kamu tidak perlu bersedih seperti itu, setiap orang memilih hidupnya sendiri, mungkin Sanshan telah menemukan gaya hidup yang lebih disukainya. Mendengarnya, gadis kecil itu langsung berhenti menangis. Sambil mengedipkan matanya yang besar dan berair, dia berkata sambil menatapnya, menurutmu, apakah Suster Sanshan telah menemukan pria yang leluhurnya telah mengumpulkan banyak pahala? Apakah dia ingin menikah dan punya anak? Apakah itu sebabnya dia meninggalkan kita? Qin Haodong ragu sejenak sebelum berkata, mungkin. Saat itu, lampu panggung meredup dengan cepat. Kemudian, terdengar suara latar. Dahulu kala, ada sebuah kuil, di mana seorang pendeta kecil tinggal, seorang putri tinggal di samping kuil, mereka tinggal tidak jauh dari satu sama lain. Suatu hari, ayahnya mengajak putri kecil itu untuk berdoa di kuil, sehingga ia bertemu dengan seorang biksu kecil yang suka mengetuk ikan kayu. Kemudian, sang putri sering datang ke kuil untuk bermain dengan biksu kecil itu, mereka menjadi teman bermain sejak kecil dan tumbuh bersama. Mendengar cerita dari panggung konser, semua orang merasa bingung. Namun, mereka semua tahu bahwa itu adalah suara Ouyang Sanshan, jadi tidak ada yang meragukannya. Tidak ada yang mencemooh. Mereka semua mendengarkan dengan tenang. Qin Haodong teringat sesuatu. Dia menyebutkan seorang biksu kecil dalam cerita itu. Apakah cerita itu terkait dengan biksu kecil di tiket itu? Saat itu, suara latar berlanjut. Putri kecil sering bercerita kepada biksu kecil itu mengetukkan ikan kayu untuknya. Dia tahu bahwa biksu kecil itu menyukai Tanghulu jadi dia akan membawakannya satu setiap hari. Sang putri tahu bahwa ia telah jatuh cinta padanya, setiap hari, ia akan pergi ke toko yang jauh untuk membeli Tanghulu kesukaan biksu kecil itu. Tak lama kemudian, mereka telah menghabiskan 6 tahun bersama, tingkat kultivasi biksu kecil itu semakin tinggi, dan putri kecil itu tumbuh semakin tinggi, biksu kecil itu menjadi biksu dewasa, dan sang putri juga menjadi cukup dewasa untuk menikah. Tiba-tiba, suatu hari, ayah sang putri pergi menemui kepala biksu. Hari itu, sang putri tidak tersenyum seperti biasanya atau membawa Tanghulu bersamanya. Melihat biksu kecil itu, sang putri memegang lengan bajunya dan bertanya tanpa memedulikan rasa malunya, apakah kamu menyukaiku? Biksu kecil itu hanya mengetuk-ngetuk ikan kayunya tanpa menjawab. Pada akhirnya, sebelum dia dibawa keluar kuil oleh ayahnya, dia berteriak kepada biksu kecil itu, aku menyukaimu. Tetapi biksu kecil itu masih duduk di sana. Satu-satunya jawaban yang dia miliki adalah suara ketukan pada ikan kayu. Dan kalimat, aku menyukaimu, menjadi kalimat terakhir yang diucapkan sang putri kepada biksu kecil itu. Stadion yang dipenuhi puluhan ribu orang itu tampak sunyi. Beberapa orang bahkan ikut merasakan haru dalam cerita itu dan entah mengapa menjadi sedih. Sejak putri pergi, dia tidak pernah mengunjungi kuil lagi. Biksu kecil itu mengira bahwa putri itu memiliki kehidupan yang bahagia sehingga dia masih mengetuk ikan kayunya setiap hari. Sampai suatu hari, biksu kecil itu mendengar kabar buruk, sang putri telah meninggal, ia meninggal dengan gaun pengantin merahnya pada malam ia menikah. Dia meninggal karena seorang pangeran memaksanya untuk menikah, sang putri menolak dan pangeran memaksanya, pada akhirnya, dia bunuh diri untuk menentangnya. Biksu kecil itu sangat patah hati sehingga dia mengambil pedang panjang dan berkata kepada sang Buddha di depannya, karena kamu tidak menyelamatkannya, aku akan membalaskannya bahkan jika aku harus menjadi iblis. Keesokan harinya, biksu kecil itu menemukan pangeran yang memaksanya mati dan menggorok lehernya, tapi memangnya kenapa kalau dia ingin membalas dendam, orang mati tidak bisa hidup kembali. Sejak saat itu, biksu kecil itu menghabiskan sisa hidupnya yang menyedihkan di kuil. Kalimat, aku suka kamu, menjadi penyesalan seumur hidupnya. Kisah itu berakhir di sana. Meskipun sebagian orang tahu bahwa ini adalah kisah di balik sebuah lagu yang baru-baru ini populer, mereka tetap meneteskan air mata dengan kisah Ouyang Sanshan yang menyentuh hati. Gadis di samping Qin Haodong bahkan menangis keras.
Dia bergumam sambil meneteskan air mata, ini sangat menyentuh, biksu itu sangat bodoh, mengapa dia tidak membawa pergi sang putri lebih awal. Pada saat yang sama, cerita tersebut juga membangkitkan rasa ingin tahu semua orang. Apa tujuan Ouyang Sanshan menceritakan kisah tersebut? Apakah dia ingin menyanyikan lagu tersebut? Seperti yang diharapkan, alunan musik pun terdengar. Lagu terakhir yang dibawakan Ouyang Sanshan adalah lagu yang terkenal di internet. Mengapa kau menyelamatkanku, bukan dia? Sebelumnya, suaranya dikenal merdu dan merdu. Namun, saat itu, ia menyanyikan lagu tersebut dengan nada sedih dan muram, yang terdengar begitu melankolis di telinga orang-orang. Angin masih bertiup, mengganggu masa muda seseorang. Dia memanjangkan rambutnya dan menyingkirkan ikan kayunya. Menghabiskan musim panas tanpa dia di bawah pohon ara suci. Apakah matanya masih merah, dia sudah tidak ada di sana lagi. Lonceng pagi berbunyi namun tak menyelamatkan bunga-bunga itu. Aku menunduk untuk tersenyum tapi tak lagi melihat rambutmu yang panjang. Saya bertanya kepada Buddha, jika Anda telah menyelamatkan begitu banyak orang. Kenapa bukan dia? Lagu itu sedih dan menyentuh. Pada saat itu, penampilan Ouyang Sanshan telah membawa hal itu ke titik ekstrim. Setelah lagu itu, mata semua penonton di stadion menjadi basah oleh air mata. Pada saat itu, seluruh gedung menjadi sunyi. Lampu sorot menyinari wajah Ouyang Sanshan. Air mata bening mengalir di wajahnya yang halus. Dia memegang mikrofon dan berkata dengan emosional, biksu kecil itu tidak bisa memaafkan dirinya sendiri karena tragedi itu bisa saja dihentikan, tetapi itu terjadi. Keduanya saling menyukai tetapi tidak bisa bersama karena biksu kecil itu menolak untuk menghadapi perasaannya. Pada akhirnya, mereka dipisahkan oleh kematian. Biksu kecil itu rela meninggalkan kegigihan dan keyakinannya sebagai iblis, demi membalaskan dendam sang putri. Orang bisa melihat betapa dia mencintai sang putri. Tapi kenapa kamu tidak bisa menghadapinya saat kamu mencintaiku? Apakah kamu hanya akan menghadapi perasaanku saat aku meninggal nanti? Saat itu, stadion yang sunyi berubah menjadi riuh. Suasana duka benar-benar sirna oleh keterkejutan yang dirasakan penonton. Semua orang menyadari bahwa ternyata Ouyang Sanshan ingin menyatakan cintanya kepada kekasihnya. Tidak heran dia berusaha keras mempersiapkan lagu tersebut. Ya ampun, Ouyang Sanshan punya kekasih, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Sanshanku berhenti bernyanyi demi pria itu. Sialan. Pria macam apa dia, yang membuat Sanshanku berinisiatif menyatakan cintanya? Tidak bisakah dia mengambil langkah pertama? Meskipun air mata mengalir di wajahnya, ekspresi gadis kecil itu berubah menjadi gembira. Sambil memukul bahu Qin Haodong, dia berkata dengan marah, menurutmu siapa pria beruntung itu, yang memenangkan hati dewiku? Dia sangat menyebalkan karena dia bahkan tidak berinisiatif untuk menyatakan cintanya, aku pasti akan mencabiknya jika aku tahu siapa dia. Saat itu, Ouyang Sanshan melanjutkan di atas panggung, kumpulkanlah kuncup mawar selagi masih bisa. Alasan mengapa aku menamai konser hari ini bunga adalah karena aku ingin cinta di antara kita bersemi seperti bunga. Sekarang aku hanya ingin bertanya, apakah kau ingin melindungiku seumur hidupmu atau menjadi iblis setelah kehilangan aku? Kata-kata itu kembali menyulut emosi ketika kerumunan telah sedikit tenang. Ya ampun, pria beruntung itu ternyata ada di antara kita, siapa dia sebenarnya? Apakah itu hanya aku, apakah dewiku menyatakan cintanya padaku? Bermimpilah, lihatlah dirimu, bagaimana mungkin kau pantas mendapatkan Sanshan kami? Gadis kecil itu menggenggam lengan Qin Haodong. Dia tampak berbicara pada dirinya sendiri, tetapi dia juga tampak bertanya kepadanya, menurutmu siapa bajingan itu? Siapa yang mendapat karma baik karena berdoa selama 18 kehidupan terakhirnya? Ini aku bajingan yang berdoa selama 18 kehidupan terakhirku. Qin Haodong tersenyum pada gadis kecil itu, dengan lembut menepis tangannya, dan melangkah menuju panggung. Selama ini, dia belum memutuskan bagaimana menangani hubungannya dengan Ouyang Sanshan. Namun, gadis itu telah melakukan begitu banyak hal di depan umum untuknya. Dia tidak bisa tinggal diam lagi. Lagu sebelumnya juga membuatnya menyadari bahwa jauh lebih baik memanfaatkan momen daripada menjadi iblis setelah kalah. Ouyang Sanshan berdiri di atas panggung. Dia tidak dapat melihat apa yang terjadi di luar panggung karena cahaya. Dia hanya dapat menebak reaksi orang yang mendengar pengakuan cintanya. Namun, dia menunggu lama, tetapi masih belum ada tanggapan dari luar panggung. Seiring berjalannya waktu, hatinya semakin dingin. Meskipun di bawah tatapan puluhan ribu orang, dia masih merasa sangat kesepian. Apakah dia benar-benar tidak mencintaiku? Dia benar-benar tidak merasakan apapun tentang pengakuan cintaku. Tepat saat dia merasa semakin putus asa, tiba-tiba sebuah suara yang jelas terdengar di telinganya. Kamu tidak membutuhkan dewa atau Buddha di langit untuk menyelamatkanmu. Kamu memiliki aku untuk melindungimu seumur hidup. Beberapa kata itu langsung membuat Ouyang Sanshan menangis terseduh-seduh seperti bendungan yang jebol.
Hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan yang luar biasa. Dia datang, dia benar-benar datang, dia mencintaiku dan dia akan melindungiku selama sisa hidupku. Meski stadion itu menampung 70 hingga 80 ribu orang, telinga setiap orang disambut oleh janji cinta yang sangat jelas. Pria itu datang, orang yang dicari Sunshine benar-benar muncul. Siapa dia sebenarnya, siapa yang bisa membuat Sunshine jatuh cinta padanya? Ketika semua orang kembali sadar, mereka melihat ke arah panggung, hanya untuk melihat sosok yang bertekad memegang tangan Ouyang Sunshine. Keduanya pergi ke belakang panggung. Ouyang Sunshine memiliki banyak penggemar. Qin Haodong tidak ingin menjadi musuh publik karena dia. Tentu saja, dia tidak akan mengekspos dirinya di depan mata semua orang. Dia memilih untuk menyingkirkannya dari panggung dengan cara itu. Hingga sosoknya menghilang, gadis kecil yang duduk di sebelahnya pun tersadar. Ya ampun, pantas saja dia punya 2 tiket VIP, ternyata dia pacar Suster Sunshine. Pria bau itu benar-benar menyembunyikan banyak hal dariku, cepat atau lambat, aku akan membalas dendam padamu. Gadis kecil itu menghentakkan kakinya karena marah, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa dia bahkan belum menanyakan namanya. Di mana dia bisa menemukannya? Qin Haodong membawa Ouyang Sunshine ke ruang tunggu di belakang panggung. Keduanya berpelukan dan saling menatap dengan penuh kasih sayang. Haodong, apakah yang kau katakan tadi benar? Apakah kau benar-benar akan melindungiku seumur hidupku? Tentu saja itu nyata, asalkan kau tidak meninggalkanku. Tidak, aku tidak akan melakukannya, kaulah orang yang paling aku cintai, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Sambil berkata demikian, Ouyang Sunshine dengan gembira menawarkan bibirnya. Keduanya saling berciuman dengan erat. Setelah sekian lama, mereka akhirnya berpisah perlahan. Qin Haodong berkata, pulanglah bersamaku malam ini. Bab 750 niat jahat didorong oleh nafsu. Ouyang Sunshine berkata dengan malu-malu, tidak malam ini, bagaimanapun, ini konserku, meskipun sudah selesai, aku masih punya banyak hal yang harus kuurus setelahnya, bagaimana kalau besok, aku akan menemuimu besok. Baiklah, beristirahatlah, jangan sampai kelelahan. Qin Haodong tahu bahwa dia tidak akan banyak membantu meskipun dia tetap tinggal. Dia mencium bibir merah Ouyang Sunshine, lalu meninggalkan stadion. Dia menyenandungkan lagu yang dinyanyikan Ouyang Sunshine saat mengemudi dan memikirkan reinkarnasinya. Dia tidak dapat menahan rasa terima kasihnya kepada Tuhan karena telah memberinya kesempatan kedua dalam hidup. Setelah konser hari ini, dia telah banyak berubah pikiran. Kumpulkanlah kuncup mawar selagi bisa. Dia tidak ingin membuat gadis manapun menangis atau menyesali hidupnya. Saat itu, sudah tengah malam. Hanya ada sedikit pejalan kaki di jalan. Sekte Tang bermarkas di pinggiran kota, jauh dari stadion. Dia akan melewati jalan cabang yang terpencil di sepanjang jalan. Saat sedang mengemudi, dia tiba-tiba melihat sebuah mobil BMW seri 7 berwarna emas terparkir di depan. Pintunya terbuka tetapi tidak ada seorang pun di dalam mobil. Pada saat yang sama, dia mendengar teriakan minta tolong dengan suara pelan. Suara itu jauh dari sini, dari hutan di pinggir jalan. Kalau saja ia tidak memiliki indera yang tajam, ia tidak akan mendengar teriakan itu. Dari suaranya, dia tahu itu suara seorang perempuan yang sedang menangis keras. Dia menangis terseduh-seduh. Kemudian, suaranya seperti tertahan. Dia parkir di pinggir jalan. Karena dia menabraknya, itu sudah takdir. Dia pasti tidak bisa berdiri dan menonton. Di tengah hutan, seorang wanita muda dan cantik diikat seperti Zonzi. Dengan handuk di mulutnya, matanya dipenuhi ketakutan. Di depannya berdiri 2 pria yang tampak cabul. Yang satu kurus dan tinggi, dan yang lainnya pendek dan gemuk. Saat itu, mereka semua tersenyum cabul. Pria bertubuh pendek dan gemuk itu berkata, "Kak, aku tidak menyangka akan bertemu dengan gadis berkualitas tinggi saat memeras siapa yang akan pergi lebih dulu." Pria kurus dan tinggi itu tertawa jahat sebelum berkata, "Tidak ada yang pertama di antara kita. Tentu saja kita akan pergi bersama." Setelah itu, kedua lelaki itu berjalan menghampiri wanita itu sambil membuka kancing baju mereka. Wanita itu menangis dengan suara tertahan dan berjuang mati-matian seperti domba yang tak berdaya. Dia manis sekali, aku belum pernah melihat gadis secantik itu seumur hidupku, aku bisa mati jika bisa memilikinya sekali saja. Sambil berkata demikian, lelaki gemuk pendek itu mengulurkan tangannya ke arah buah dadanya. Pada saat itu, terdengar teriakan marah. "Mati saja." Pria bertubuh pendek dan gemuk itu terkejut, lalu mengulurkan tangan untuk mengambil belati yang ada di pinggangnya. Ia menoleh ke belakang, dan melihat seorang pemuda tampan berdiri di belakang mereka. Pada saat itu, lelaki jangkung dan kurus itu juga mengeluarkan pisau lipat dari sakunya. Melihat Qin Haodong sendirian, dia berkata dengan agresif, "Jangan ikut campur, atau aku akan menusukmu." Qin Haodong tampak lembut dan tidak memiliki tubuh besar. Mereka memegang senjata, yang merupakan keuntungan mutlak. Melihat itu,
Pria pendek dan gemuk itu merasa santai. Dia berkata dengan nakal, "Nak, kau juga ingin sepotong darinya, jangan khawatir, kalau sudah selesai, kami bisa meninggalkannya untukmu juga." Namun, sebelum ia selesai, tiba-tiba rasa sakit yang tajam menjalar dari perut bagian bawahnya. Kemudian, ia terpental dan menghantam pohon besar dengan keras. Saat ia terjatuh, belati itu tepat menusuk dadanya. Pria pendek dan gemuk itu bergerak beberapa kali lalu tidak bergerak. Dia sudah tidak bisa mati lagi. Pria jangkung dan kurus itu benar-benar tercengang. Dia tidak menyangka Qin Haodong begitu pandai bertarung. Qin Haodong langsung membunuh rekannya dengan satu tendangan. Melihat pemuda yang seperti hantu itu berjalan ke arahnya, dia meninggalkan wanita itu di sampingnya dan berbalik untuk melarikan diri. Namun, dia tidak berhasil melangkah terlalu jauh sebelum dia jatuh ke tanah, pisau lipatnya menusuk tenggorokannya sendiri. Setelah menyingkirkan keduanya, Qin Haodong melangkah ke arah wanita itu, mengulurkan tangannya untuk mengambil handuk di mulutnya, dan kemudian merobek tali yang melingkarinya. "Bagaimana perasaanmu? Apakah kamu baik-baik saja?" Wanita itu bernapas dengan berat setelah dilepaskan. Dia tampak tidak begitu takut seperti sebelumnya. Berdiri dari tanah, dia menatap Qin Haodong dengan rasa terima kasih dan berkata, "Anak muda, terima kasih banyak, jika bukan karenamu, aku pasti sudah hancur hari ini." Suara wanita itu lembut dan manis, sangat enak didengar, dan pada saat yang sama sedikit sensual. Qin Haodong mengamatinya. Wanita itu berusia sekitar 27 atau 28 tahun dengan wajah cantik dan temperamen yang unik. Dia tinggi dan montok dengan lekuk tubuh. Dia mengenakan gaun putih, tetapi sekarang gaun itu sudah robek, memperlihatkan sedikit kulitnya yang putih. Jantung pria normal manapun akan berdebar kencang saat melihatnya. Tidak heran kedua pria sebelumnya ingin melakukan sesuatu yang ilegal. "Tidak apa-apa, aku hanya lewat saja, aku akan pergi karena kamu baik-baik saja," kata Qin Haodong. "Kakak, kembali saja karena sudah sangat larut, atau akan sangat merepotkan jika kamu bertemu orang jahat lagi." Setelah itu, dia berbalik dan hendak pergi. Wanita itu berteriak ketakutan dan menerkamnya untuk meraih lengannya. Lekuk-lekuk yang sangat besar di depan dadanya menekan lengannya. Karena tekanan yang kuat, bentuknya berubah drastis. "Jangan pergi, jangan pernah pergi, aku takut sendirian." Sambil berkata demikian, wanita itu menatap kedua mayat yang tergeletak di tanah. Mereka tampak pucat pasi tanpa warna. "Baiklah, kita pergi bersama." Qin Haodong juga menganggap dirinya tidak punya pikiran. Dia hanya wanita biasa. Tentu saja dia akan takut menghadapi dua mayat di tengah malam. Meski begitu, dia tetap mendorong tubuh wanita itu sedikit lebih jauh dan kemudian berjalan menuju jalan bersamanya. Di bawah lampu jalan, suasananya lebih baik daripada hutan yang gelap. Qin Haodong menunjuk ke arah kendaraan BMW sambil bertanya, "Apakah itu mobilmu?" Di bawah cahaya lampu, wanita itu tampak jauh lebih baik dan berkata, "Ya, memang begitu." Qin Haodong berkata, "Sekarang semuanya baik-baik saja, sebaiknya kamu pulang sendiri saja." "Tidak, kamu tidak bisa pergi, aku takut sendirian." Sambil berkata demikian, wanita itu menerkam Qin Haodong lagi dan berpegangan erat pada lengannya. Di bawah cahaya, wanita itu tampak lebih menarik. Wajahnya yang ketakutan membuat orang-orang ingin mengasihaninya. Qin Haodong mendesah dalam hati. Dia benar-benar cantik. Sepertinya dia terlahir dengan pesona yang menghipnotis. Dia berkata, "Sekarang semuanya baik-baik saja, apa yang perlu Anda takutkan saat berkendara pulang?" Wanita itu berkata dengan ekspresi gelisah. Tidak kejadian itu terjadi padaku saat aku sedang mengemudi." Kemudian, dia menceritakan bagaimana dia diculik. Ternyata saat dia sedang berkendara melewati tempat itu, tiba-tiba ada sosok hitam melintas di depan dan dia pun buru-buru menginjak rem. Namun, dia tetap menabrak pria itu. Oleh karena itu, dia segera keluar dari mobil untuk memeriksa. Dia tidak menyangka dia seorang pemeras. Bahkan jika seperti itu, dia akan menerimanya begitu saja. Dia pikir dia bisa memberinya sejumlah uang dan menyelesaikannya. Namun, pria gemuk itu memanggil seorang pria tinggi dan kurus. Keduanya mulai memiliki niat buruk begitu melihatnya. Mereka mengikatnya, menyeretnya ke hutan, dan ingin memilikinya. Untungnya, Qin Haodong menemukannya kemudian. Kalau tidak, akibatnya akan mengerikan. "Anak muda, tolong, biarkan aku menumpang di mobilmu, asal kau mengantarku pulang, aku akan membayar berapapun yang kau mau." Qin Haodong mengangguk. Wajar saja jika seorang wanita masih merasa takut setelah menghadapi insiden sebesar itu. "Kamu tidak perlu membayar saya bisa mengantarmu pulang, tapi bagaimana dengan mobilmu?" "Tidak apa-apa, aku akan menguncinya dan meninggalkannya di sini, aku akan datang mengambilnya besok siang." Sambil berkata, wanita itu berjalan mendekat untuk mengunci mobil. Dia buru-buru berlari kembali ke sisi Qin Haodong, tampak seperti dia benar-benar takut dibuang di sini sendirian.
Setelah masuk ke dalam mobil dan bertanya di mana wanita itu tinggal, Qin Haodong melajukan mobilnya. Setelah meninggalkan tempat itu, wanita itu menghela napas lega dan akhirnya melepaskan rasa takutnya. Anak muda, terima kasih banyak telah menyelamatkanku. Aku si Yumi, siapa namamu? Saya Qin Haodong. Wanita itu mengangguk sambil berkata, oh, anak muda, kedua pria itu sudah mati. Apakah semuanya akan baik-baik saja jika polisi menemukanmu? Aku bisa bersaksi untukmu. Tidak apa-apa, aku akan meminta orang lain untuk menanganinya. Sambil berkata demikian, Qin Haodong mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Hu Xiaoxian, memintanya untuk memerintahkan orang-orang paviliun Suanyuan mengurus mayat-mayat itu. Setelah selesai menelepon, si Yumi bertanya, anak muda, apakah Anda seorang polisi? Saya bukan polisi, saya seorang dokter. Qin Haodong tidak ingin wanita itu mengajukan terlalu banyak pertanyaan kepadanya. Jadi dia mengganti topik pembicaraan. Kakak, sangat berbahaya bagimu untuk berada di luar sendirian di malam hari. Si Yumi berkata, saya mengantarkan beberapa barang malam ini dan kembali agak terlambat, lalu, sesuatu seperti itu terjadi. Ngomong-ngomong, kamu kan cewek, kamu harus hati-hati di malam hari, kenapa kamu tidak membiarkan pacarmu menemanimu? Si Yumi berkata, aku juga menginginkannya, tapi aku tidak punya. Qin Haodong cukup terkejut. Secara umum, gadis seperti itu seharusnya memiliki banyak penggemar yang mengantre. Bagaimana mungkin dia tidak punya pacar? Lalu bagaimana dengan keluargamu? Tidak ada seorang pun di keluargamu yang menemanimu. Si Yumi berkata, saya yatim piatu, saya tidak punya siapapun di keluarga saya tumbuh sendirian. Ketika dia berbicara, ekspresi sedih muncul di wajahnya, membuatnya tampak sangat lemah dan sangat menyedihkan. Hanya dengan sekali pandang, Qin Haodong ingin memeluknya dan menghiburnya. Dia langsung mengalihkan pandangannya untuk fokus mengemudi. Wanita itu terlalu menggoda. Wanita itu tinggal di sebuah apartemen mewah, tidak jauh dari sana. Sambil mengobrol, mereka sudah sampai di lantai bawah. Qin Haodong berkata, kakak, karena kamu sudah sampai rumah, aku tidak akan repot-repot mengantarmu. Si Yumi kemudian berkata dengan nada menyedihkan, Qin kecil, sekarang sudah tengah malam, aku benar-benar takut sendirian, maukah kau mengantarku? Kumohon. Baiklah, kurasa aku harus menemanimu sampai menit terakhir. Qin Haodong memarkir mobilnya dan kemudian berjalan menuju lantai atas bersama si Yumi. Sesampainya di rumahnya, si Yumi mengeluarkan kunci untuk membuka pintu. Setelah menuangkan segelas air, dia berkata, Qin kecil, duduklah dan minumlah air, aku akan pergi berganti pakaian. Gaun yang dikenakannya sudah robek. Dia benar-benar tidak bisa memakainya lagi. Setelah mengatakan itu kepada Qin Haodong, dia berjalan ke kamar tidur bagian dalam. Qin Haodong memang merasa sedikit haus. Dia mengambil gelas itu tetapi masih memeriksanya. Tubuhnya kebal terhadap segala macam racun. Namun, ia tidak bisa menolak zat perangsang yang dapat meningkatkan potensi pria. Ia telah mengalaminya 2 kali, jadi ia selalu berhati-hati. Setelah memeriksanya dengan indranya, ia memastikan bahwa air itu tidak berbahaya, lalu ia meneguknya. Saat itu, si Yumi sudah selesai berganti pakaian dan berjalan keluar. Dia tidak mengenakan gaun formal. Sebagai gantinya, dia mengenakan gaun tidur jenis rompi berwarna biru laut. Gaun tidurnya tidak panjang. Kulitnya yang berkilau dan tulang selangka yang sangat seksi terekspos di bagian atas. Di ujung gaun, 2 kakinya yang indah terekspos, terlihat sangat menggoda di bawah cahaya. Qin Haodong berkata, kakak, kamu sudah sampai rumah dengan selamat, misi selesai, aku harus segera berangkat. Qin kecil, bagaimana kalau bermalam di sini saja? Melihat ekspresi bingung Qin Haodong, si Yumi segera menjelaskan. Aku tidak bermaksud apa-apa, hanya saja sudah terlambat, tidak aman jika kamu pulang sendirian. Saya punya 1 ruang tamu dan 2 kamar tidur di sini, saya punya kamar tamu tempat Anda bisa menginap. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sarekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Oleh karena itu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lainnya ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.